Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Dari kasus yang diterima Gus Miftah kemarin, di mana Gus Miftah di dalam ceramahnya telah merendahkan Bapak penjual es teh. Dari perkembangan kasus tersebut telah melebar kemana-mana. Dimulai dari Gus Miftah merendahkan, netizen geram, masyarakat Indonesia geram. Dari kegeraman masyarakat tersebut melebar, ada petisi untuk Gus Miftah mundur dari jabatan yang diemban di pemerintahan saat ini. Kemudian Gus Miftah mundur. Setelah Gus Miftah mundur, video-video yang dimana video tersebut sudah lama sekali itu diulik-ulik kembali. Karena di dalam ceramah-ceramah beliau atau video-video yang tersebar itu sama banyak yang merendahkan orang lain. Itu diulik-ulik kembali. Sampai ada salah satu video pengakuan di dalam ceramah beliau, pengakuan beliau bahwasanya nasab beliau ini dijelaskan tersambung ke salah satu seorang ulama karismatik dari Ponorogo, yaitu Kiai Hasan Besari. Dari situ netizen mencoba mulai mengulik-ngulik apakah benar nasab Gus Miftah ini tersambung sampai kiai karismatik tersebut, ulama karismatik yang berasal dari Ponorogo tersebut. Bahkan sampai ada yang meragukan panggilan Gus terhadap Gus Miftah ini. Apakah benar Gus Miftah ini anak seorang kiai sehingga harus dipanggil Gus? Bahkan ada yang sampai seperti itu. Tapi di dalam video kali ini saya tidak akan membahas apakah benar nasab beliau ini tersambung kepada Kiai Hasan Besari, ulama karismatik dari Ponorogo tersebut, tersambung atau tidak akan membahas ini. Karena kita sudah dirumitkan oleh konflik nasab Baklawi kemarin. Dan saya tidak akan menambah carut-marut konflik nasab Gus Miftah ini. Di dalam video kali ini, kita akan membahas kenapa banyak orang atau banyak penceramah atau bisa dibilang oknum yang mengkaitkan dirinya, yang mengkaitkan nasab dirinya itu selalu kepada seseorang tokoh besar, entah itu ulama, entah itu raja, entah itu Nabi Muhammad. Banyak sekali para penceramah kita yang mengkaitkan dirinya, mengkaitkan nasab dirinya sampai ke tokoh-tokoh yang besar. Kenapa demikian? Dan kenapa masyarakat kita ketika ada seorang tokoh atau seorang penceramah atau seseorang yang mengkaitkan nasabnya itu ke tokoh-tokoh yang besar, itu mudah percaya omongannya. Oke Sobat Ilah, simak terus ini sampai tuntas, simak video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Di dalam sejarah kerajaan yang ada di Jawa, terutama di masa Mataram Hindu-Buddha, masyarakat Jawa secara khusus terbagi menjadi beberapa kasta, di mana kasta tersebut menunjukkan status sosial, yaitu ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisa, dan ada juga kasta Sudra. Di mana kasta tersebut, kasta Brahma, itu kasta yang paling tertinggi sekali. Kasta yang paling tertinggi yang dihuni oleh para tokoh-tokoh agama, para pendeta Hindu ataupun Buddha pada waktu itu. Di bawahnya kasta Brahmana ada kasta Ksatria, yang dimana kasta Ksatria ini dihuni para raja, para pemerintahan, abdi dalam kerajaan, para bupati, adipati pada waktu itu. Selanjutnya di bawah kasta Ksatria ini ada kasta yang namanya Waisa, di mana kasta Waisa ini dihuni para pedagang, para saudagar kaya yang menghuni kasta Waisa ini. Yang paling bawah sendiri adalah kasta Sudra, di mana kasta Sudra ini dihuni oleh para kaum buruh, kaum rakyat jelata, kaum yang tidak mempunyai garis keturunan yang
berasal dari kerajaan ataupun berasal dari pandita-pandita itu tadi, atau rakyat jelata lah kalau di masyarakat kita sekarang. Dari peristiwa itu bisa dapat kita simpulkan bahwasannya masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat Jawa, sejak dulu memang sudah dikotak-kotakan manusia itu atau seseorang itu berdasarkan status sosialnya, yaitu mulai dari kasta Brahmana sampai kasta Sudra tadi. Selanjutnya, hal itu bisa kita lihat suatu peristiwa yang mengkotak-kotakkan status sosial seseorang itu bisa kita lihat ketika agama Islam itu mulai akan masuk di dalam penyebarannya di Nusantara ini, di Indonesia ini. Pada awal Islam masuk di Nusantara ini, di dalam sejarah banyak diceritakan bahwasannya yang membawa masuk pertama kali Islam di Nusantara ini adalah para pedagang yang berasal dari Persia, Gujarat, dan Timur Tengah. Tapi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang ini tidak bisa menyebarluaskan agama Islam yang ada di Indonesia ini, terutama di masyarakat Jawa. Karena kenapa? Karena masyarakat Jawa pada waktu itu, secara khusus masyarakat Jawa pada waktu itu sistem sosial kemasyarakataannya sudah tertata, yang dimana seseorang itu yang berhak mengomongkan agama itu seharusnya berasal dari kasta Brahmana. Nah, dari sini masyarakat Jawa terutamanya itu menilai bahwasannya para pedagang, yang dimana para pedagang itu dikelompokkan masuk kasta Waisa, itu tidak berhak mengomongkan agama, entah itu agama Hindu, Buddha, atau Islam itu sendiri. Sehingga di dalam penyebaran agama Islam ini tidak bisa tersebar secara luas, karena yang mengomongkan agama tersebut dianggap oleh masyarakat Jawa ini tidak mempunyai otoritas dalam mengomongkan agama ini. Selanjutnya, melihat kegagalan penyebaran agama Islam yang ada di tanah Jawa, secara khususnya kerajaan Turki mengirim beberapa ulama yang bisa kita kenal saat ini dengan sebutan Wali Songo, yaitu seorang ulama yang dimana seorang ulama ini dipandang masyarakat Jawa pada waktu itu masuk di dalam kasta Brahmana. Sehingga dengan pendekatan yang seperti itu, sosial budaya yang ada di tanah Jawa itu bisa diterima di dalam penyebaran agama Islam yang berada di Nusantara ini. Sehingga dari diutusnya para Brahmana yang berasal dari agama Islam ini, diutusnya ulama-ulama yang menurut masyarakat Jawa pada waktu itu dikategorikan dalam masuk kasta Brahmana, itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Dari peristiwa ini itu sudah mendarah daging bahwasannya masyarakat kita secara umum Indonesia, secara khusus yaitu masyarakat Jawa, yang bahwasannya status sosial derajat seseorang itu sangatlah penting ketika kita membawakan sesuatu atau ketika kita akan menyampaikan sesuatu. Hal itu bisa kita lihat di dalam masyarakat modern, yang dimana ketika masyarakat modern, terutama secara khusus di Jawa, sebagian besar ketika akan mencari pasangan atau mencari seorang menantu, itu yang diperhatikan itu yaitu bibit, bebet, dan bobot. Yang dimana artinya bibit itu latar belakang seseorang itu, keturunannya siapa,
keluarganya bagaimana, dan lain sebagainya. Bibitnya unggul atau tidak. Selanjutnya setelah bibitnya ditimbang, itu masyarakat Jawa secara khususnya itu melihat bebetnya. Bebet itu apa yang dimaksud bebet? Yaitu perekonomiannya. Seseorang itu ke seseorang yang kaya atau tidak, ekonominya sudah mapan atau tidak. Dan dilanjutkan yaitu bobot. Yang terakhir itu bobot, yaitu karakternya. Dari peristiwa ini atau dari sesuatu tradisi kebudayaan yang sebagian besar masyarakat Jawa masih menggunakan ini, dapat kita lihat bahwasanya yang pertama diperhatikan dari masyarakat Jawa untuk mencari seseorang pendamping, mencari seorang menantu itu adalah bibit, yaitu latar belakang keluarganya, nasabnya itu sendiri. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya pandangan-pandangan yang sejak dulu di era Mataram, Hindu-Buddha, sampai saat ini itu masih terpelihara secara tidak langsung. Terpeliharanya bagaimana? Yaitu masyarakat kita secara khusus masyarakat Jawa itu masih sangat mempertimbangkan sekali bibit, bebet, dan bobot itu di dalam memilih seseorang untuk pendamping, entah itu untuk pendamping, entah itu untuk menyampaikan sesuatu, baik itu dalam agama ataupun sesuatu di dalam pemerintahan. Ketika seseorang yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan agama dan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai bibit unggul, misalkan tidak berada atau tidak dari keturunan orang yang paham agama, itu maka masyarakat kita secara umum juga akan menyepelekannya. Itulah adat atau kebudayaan yang masih terpelihara saat ini. Dari peristiwa sejarah yang dimana masyarakat dulu itu memperhatikan kasta-kasta status sosial sehingga di zaman sekarang itu diadopsi secara tidak langsung diadopsi oleh para oknum-oknum penceramah. Ketika beliau-beliau ini menyampaikan ceramahnya, menyampaikan dakwah-dakwahnya kepada masyarakat secara luas, kebanyakan dari para penceramah ini selalu mengaitkan nasab dirinya itu kalau tidak berasal dari seorang yang hebat pada waktu dulu, atau ulama yang besar pada waktu dulu, atau seorang raja, bahkan yang mengkaitkan nasabnya kepada Nabi. Agar apa? Ya alasannya itu, para penceramah ini mengerti bahwasannya kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di masyarakat Jawa, itu ketika seseorang yang ngomong itu latar belakangnya atau bibitnya tadi berasal dari seseorang yang hebat, misalkan ulama kalau mau mengomongkan agama, maka omongan seseorang penceramah tersebut bisa diterima. Tapi ketika ada seorang yang biasa, misalkan dari kalangan bawah, di mana kalangan bawah itu tiba-tiba mengomongkan soal agama, tentang agama, padahal kalau dilihat keilmuannya kalangan bawah ini sudah paham tentang agama dan bisa mengomongkan tentang agama, tapi masyarakat kita tidak bisa secara jelas atau secara tidak bisa menerima secara langsung karena masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa itu sangat melihat siapa yang mengomongkan itu, tidak didasarkan pada apa yang diomongkan. Saya ambil contoh banyak para penceramah, entah itu Habib, entah itu ulama, Kiai Gus, yang dimana secara tidak langsung beliau-beliau ini juga banyak yang menjelaskan bahwasannya nasab beliau itu tersambung kepada leluhur-leluhurnya yang mulia, menceritakan kemuliaan leluhurnya, menceritakan bahwasannya beliau-beliau ini keturunan dari orang hebat. Hal itu supaya apa ya? Supaya dirinya melegitimasi
bahwasanya dirinya itu juga orang hebat, keturunan orang hebat, dan omongannya bisa dipercaya. Walaupun ada seseorang penceramah atau pendakwah yang hanya mengandalkan nasabnya saja, tidak berdasarkan ilmu keagamaan. Padahal kalau kita lihat Islam, di dalam agama Islam sendiri, di dalam ajaran agama Islam itu sendiri, semua seseorang itu berhak mengomongkan agama Islam, tapi didasari dengan ilmu, bukan didasari dengan nasab atau keturunan, siapa mbah saya, siapa kakek saya, atau lain sebagainya. Menurut saya, seseorang kalau dia sudah mumpuni dengan berbagai macam ilmu, keagamaan, ekonomi, entah apa itu filsafat dan lain sebagainya, seseorang tersebut berhak mengomongkan itu dan berhak mensiarkan itu tanpa melihat latar belakangnya, bibitnya, tanpa melihat dia keturunannya siapa. Kita sebagai masyarakat kecil pun juga, masyarakat awam juga harus bisa menerima itu, apa yang diomongkan seseorang yang mengomongkan agama ini yang tidak berlatar belakangkan keturunan yang bagus ini. Karena apa? Karena kalau kita sebagai masyarakat awam hanya menilai seseorang itu hanya berdasarkan nasabnya saja, orang ini keturunannya siapa, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa ketika kita hanya memilih omongan seseorang itu hanya berdasarkan nasabnya saja. Padahal ilmu itu bisa bersumber dari mana saja, entah itu keturunan petani, pemulung, presiden, atau lain sebagainya. Oke Sobat Ilah, mari kita sebagai masyarakat awam, kita biasakan menerima semua omongan tanpa melihat siapa yang mengomongkan. Jika omongan itu bermanfaat bagi kita, jika omongan itu memuat berbagai macam keilmuan, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu yang menyangkut keduniaan, kita terima semua tanpa melihat siapa yang mengomongkan, tanpa melihat latar belakang yang mengomongkan itu keturunannya siapa. Karena seseorang yang hanya mengandalkan nasabnya, ketika ditanya dirinya siapa dan hanya menjawab ini loh kakek saya, ini loh saya keturunan ini, keturunan itu adalah seseorang yang tidak hebat sebetulnya, seseorang yang hanya berlindung di bawah ketiak kakeknya, seseorang yang hanya berlindung di bawah naungan nasab kehebatan-kehebatan leluhurnya tanpa dibarengi kehebatan dia sendiri. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.